Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Waktu berlalu, 16.000 tahun telah berlalu. Tanyun di pagoda masih belum menyentuh penghalang ranah dewa leluhur. Pada saat yang sama, di alam semesta luar, di aula besar, suara lelaki tua dipenuhi dengan kegembiraan. Hebat! Lelaki tua ini akhirnya merasakan penghalang dewa penguasa surga. Detik berikutnya, Xiao Yutian terbang keluar dari aula. Pada saat ini, Raja Iblis dan Komandan Iblis telah dipromosikan menjadi binatang dewa leluhur. Dia berubah menjadi sosok manusia dan muncul di depan Xiao Yutian. Saudara Xiao, apakah kamu benar-benar menyentuh penghalang dewa penguasa surga? Raja Iblis tampak bersemangat. Ya, mata keru Xiao Yutian menunjukkan kegembiraan. Ketika aku berhasil melampaui bencana, aku akan menjadi orang nomor 1 di alam semesta luar dan alam semesta dalam. Aku akan menjadi orang kuat pertama yang melangkah ke ranah dewa penguasa surga. Selamat, Raja Iblis tersenyum. Xiao Yutian berkata, saudara Iblis, pada kenyataannya, aku tahu di dalam hatiku bahwa aku mungkin bukan lawanmu. Ketika kamu adalah binatang supreme, kamu menghadapi 3 supreme. Mendengar ini, Raja Iblis tersenyum dan tidak berbicara. Dia sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia melukai 3 Supreme ketika tubuhnya dihancurkan adalah karena Xing Tian Supreme dan Xiyuan Supreme sengaja tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Tentu saja, bahkan jika Xing Tian Supreme, Xiyuan Supreme, dan Hongming Supreme telah melakukan yang terbaik dalam melawannya, bahkan jika dia mati, dia juga dapat membawa 2 dari mereka untuk dikuburkan bersamanya. Selain itu, di hati Raja Iblis, seperti yang dikatakan Xiao Yutian, bahkan jika dia dipromosikan ke ranah dewa penguasa surga, dia tidak takut, dan putranya sendiri juga tidak takut. Memikirkan hal ini, Raja Iblis tersenyum dan berkata, saudara Xiao, hanya ada 1000 tahun lagi sampai kita bergabung dengan Changsun Xuanqi dan dewa leluhur Xiyuan untuk menyerang alam dewa Hongmeng. Pergi dan lewati malapetaka. Ketika berhasil, kita akan memasuki alam dewa Hongmeng setelah 1000 tahun, menghabisi Tanyun dan mengambil jantung Hongmeng. Xiao Yutian tertawa keras, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari kota, dan menghilang ke langit. Setelah Xiao Yutian pergi, Komandan Iblis mengurutkan kening dan berkata dengan suara rendah, ayah, apakah menurutmu Paman Xiao benar-benar bisa diandalkan? Raja Iblis menyeringai dan berkata, hati ras non-manusia berubah-ubah. Tidak peduli apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Setelah menyatukan 3 alam dewa utama dan mendapatkan 3 jantung, itu akan menjadi kematiannya. Komandan Iblis berkata sambil tersenyum. Ayah, aku mengagumimu. Raja Iblis berkata, juga ketika kita menyerang alam dewa Hongmeng di masa depan, ayah akan membawa kartu andalan, maka tidak akan menjadi masalah untuk menghabisi Changsun Xuanqi, Tanyun, dewa leluhur Xiyuan, dan Xiao Yutian. Dari sini dapat dilihat bahwa Raja Iblis memiliki motif tersembunyi dan pikiran jahat. 1,5 tahun kemudian, Xiao Yutian kembali. Untuk beberapa alasan, dia tampak terburu-buru dan wajahnya penuh kejutan. Ketika Raja Iblis melihat Xiao Yutian muncul di depannya, dia mengurutkan kening dan berkata, ada apa denganmu? Kamu telah dipromosikan menjadi dewa penguasa surga. Mengapa kamu tidak memiliki senyum di wajahmu? Xiao Yutian tampak terkejut dan berkata dengan suara gemetar, Raja Iblis, tahukah kamu, dewa penguasa surga sama sekali tidak disebut dewa penguasa surga, tetapi raja leluhur. Raja Iblis menyilangkan alis. Saudaraku, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Raja Iblis, dengarkan aku. Xiao Yutian menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan jujur, setelah aku dipromosikan menjadi dewa penguasa surga, ada pesan di pikiranku. Isi pesannya adalah bahwa di atas dewa leluhur adalah raja leluhur, dan raja leluhur dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkat. Ketika kamu dipromosikan ke tingkat ke-9, kamu akan melewati bencana. Setelah bencana berhasil dilewati, kamu dapat dipromosikan ke dewa kaisar leluhur tingkat 1.
Selain itu, alam semesta luar dan alam semesta dalam kita saat ini hanyalah alam semesta tingkat rendah, dan alam leluhur tertinggi adalah tempat di mana para dewa leluhur. Mendengar ini, Raja Iblis terkejut dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Alam semesta kita saat ini hanyalah alam semesta tingkat rendah. Di atas alam semesta kita ada alam semesta yang disebut alam leluhur tertinggi." Komandan Iblis bergema, "Bagaimana ini mungkin?" Xiao Yutian berkata dengan jujur, "Ini benar. Setelah kamu dipromosikan menjadi raja leluhur, kamu akan mendapatkan informasi ini dalam pikiranmu. Jika aku tidak dipromosikan karena raja leluhur, aku tidak akan tahu tentang ini. Sekarang tampaknya kita benar-benar katak di dasar sumur." Mendengar itu, Raja Iblis dan Komandan Iblis mengangguk setuju. Setelah terkejut, Raja Iblis berkata, "Saudara Xiao Xian, selamat atas promosimu menjadi raja leluhur tingkat pertama. Setelah 1000 tahun, kita akan bergabung untuk menyerang alam dewa Hongmeng." Pada saat yang sama di alam dewa Xingtian, hembusan angin dan awan gelap yang bergulir menyelimuti seluruh kota. Ketika kekosongan itu seperti riak di air, Changsun Xuanqi yang sangat cantik berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari kota dan menghilang di ujung langit. Betul sekali, dia menyentuh penghalang raja leluhur. 1,5 tahun kemudian, setelah Changsun Xuanqi berhasil melewati malapetaka dan dipromosikan menjadi raja leluhur, informasi yang tidak diketahui dituangkan ke dalam pikirannya. Melalui informasi itu, dia mengetahui keberadaan alam leluhur tertinggi. Waktu berlalu, 600 tahun telah berlalu. Di alam dewa Xiyuan, dewa leluhur Xiyuan terbang keluar dari kuil dan berdiri di atas kehampaan. Suaranya yang sangat keras bergema di seluruh kota, dan ketika para dewa mendengarnya, mereka semua tahu bahwa dewa leluhur Xiyuan akan mengatasi bencana. "Hebat, dewa leluhur kita akan menerobos ranah baru." Ya, selama dewa leluhur kita dipromosikan menjadi dewa penguasa surga, pasti ada cara untuk mencegah kehancuran alam semesta. Ketika para dewa sedang berdiskusi, suara dewa leluhur Xiyuan terdengar. "Kamu tidak perlu khawatir. Begitu dewa leluhur ini naik ke ranah, aku pasti akan mencegah alam semesta dihancurkan." Setelah itu, dewa leluhur Xiyuan terbang keluar, mencari tempat untuk mengatasi bencana. 1,5 tahun kemudian, dia berhasil melangkah ke langit dan menjadi raja leluhur tingkat 1. Dengan cara yang sama, informasi tentang alam leluhur tertinggi muncul di benaknya. Dia terkejut. "Aku ingin memberitahu dewa leluhur Xingtian berita ini." Setelah mengambil keputusan, Raja leluhur Xiyuan memutuskan untuk kembali ke kota terlebih dahulu dan kemudian pergi ke alam dewa Xingtian. Ketika dia kembali, jenderal besar yang menjaga gerbang kota segera memberitahu Raja leluhur Xiyuan bahwa Changsun Xuanqi datang ke kota 3 hari yang lalu dan menunggu di istana Xiyuan. Mendengar ini, Raja leluhur Xiyuan bergegas kembali ke istana dan bertemu dengan Changsun Xuanqi. Changsun Xuanqi melihat bahwa Raja leluhur Xiyuan berada di ranah yang sama dengan miliknya, dan segera dia bertanya, "Apakah informasi tentang alam leluhur tertinggi itu juga muncul di benakmu? Aku pikir kita akan mencapai akhir kultivasi, tetapi sekarang aku menyadari bahwa kita hanyalah katak di dasar sumur." Setelah Changsun Xuanqi menghela nafas, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku datang untuk mencarimu kali ini. Aku punya masalah lain untuk dibicarakan denganmu." Mata keruh Raja leluhur Xiyuan berkedip. "Apakah kamu mendiskusikan bagaimana menghadapi Raja Iblis, Komandan Iblis, dan Xiao Yutian setelah kita menerobos alam dewa Hongmeng?" "Itu benar," Changsun Xuanqi berkata dengan ekspresi serius. "Setelah pasukan sekutu kita menerobos alam dewa Hongmeng dan menghabisi Tanyun, mereka mungkin masih menyerang kita." Raja leluhur Xiyuan berkata dengan cemberut, "Bagaimana kekuatan ayahmu?" Changsun Xuanqi berkata, "Dia belum dipromosikan menjadi raja leluhur." Raja leluhur Xiyuan mengerutkan kening dan berkata, "Setelah sekian lama, Xiao Yutian pasti telah dipromosikan ke tingkat pertama raja leluhur seperti kita. Dengan cara ini, setelah Tanyun dihancurkan, begitu mereka menyerang kita, kita akan kurang beruntung. Menurut pendapatku, mengapa kita tidak menunda serangan ke alam dewa Hongmeng sampai ayahmu juga dipromosikan menjadi raja leluhur?" Ketika Changsun Xuanqi hendak menjawab, sebuah suara terdengar di luar aula yang membuatnya gembira. "Tidak perlu, orang tua ini telah dipromosikan."
Changsun Xuanqi melihat ke belakang pada seorang lelaki tua yang berjalan ke aula dan berkata dengan gembira, "Ayah, apakah kamu benar-benar dipromosikan menjadi raja leluhur?" Changsun Pengkun membelai janggutnya dan tersenyum. "Ayah baru saja dipromosikan setengah tahun yang lalu. Ketika aku ingin memberitahumu kabar baik, aku mengetahui bahwa kamu datang ke alam dewa Siyuan, jadi ayah menyusulmu. Itu bagus. Dengan cara ini, ayah dan aku ditambah Raja Leluhur Siyuan. Bahkan jika Xiao Yutian, Raja Iblis, dan Komandan Iblis melawan kita, kita tidak perlu khawatir." "Putriku, kamu benar," Changsun Pengkun berkata dengan senyum jahat. "Xiao Yutian itu yang merampok api sejatimu. Ayah harus menghabisinya." Mendengar itu, Raja Leluhur Siyuan berkata dengan nada suram, "Ya, Xiao Yutian itu juga merampokku." Kemudian, setelah ketiganya membahas beberapa detail tentang serangan terhadap alam dewa Hongmeng, Changsun Pengkun dan putrinya meninggalkan alam dewa Siyuan. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian, Raja Iblis, Xiao Yutian, dan Komandan Iblis memimpin pasukan 13 miliar dan meninggalkan alam semesta luar. 10 tahun kemudian, pasukan Iblis, 6 miliar pasukan alam dewa Siyuan yang dipimpin oleh Raja Leluhur Siyuan tiba di perbatasan alam dewa Xingtian dan bergabung dengan 7 miliar pasukan yang dipimpin oleh Changsun Xuanqi. Setelah itu, 26 miliar pasukan sekutu membutuhkan waktu 5 tahun untuk tiba di perbatasan alam dewa Hongmeng dan mulai memborbardir penghalang alam dewa Hongmeng dengan seluruh kekuatan mereka. Tentu saja, Changsun Pengkun bersembunyi di pagoda. Raja Iblis dan Xiao Yutian tidak tahu keberadaan Changsun Pengkun. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, pemboman tak berujung yang berwarna-warni menghajar penghalang pesona. Changsun Xuanqi dan yang lainnya sangat percaya bahwa di bawah pemboman keras, penghalang alam dewa Hongmeng akan dihancurkan dalam 10.000 tahun. Musim berganti 2 tahun kemudian. Ada situasi militer darurat di perbatasan kota militer tertinggi. Buka gerbang kota dengan cepat. Suara kecemasan menembus langit malam, dan seorang laki tua berjubah hitam turun dari langit, terbang di luar kota dewa Hongmeng, dan berteriak kepada jenderal besar yang menjaga gerbang kota. Jenderal besar yang menjaga gerbang kota mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah pelayan Lingtong. Dia buru-buru membuka gerbang kota. Sesaat kemudian, pria tua berjubah hitam itu memasuki istana Hongmeng dan datang ke aula utama Lingtong. "Jangan panik," Lingtong mengangkat alisnya. "Katakan ada apa?" Wajah lelaki tua berjubah hitam itu pucat dan gemetar. Alam dewa Xingtian, alam dewa Siyuan, dan iblis telah bersekutu. Sekarang mereka menyerang penghalang di kota tertinggi. Mata Lingtong melebar. "Baiklah, lelaki tua ini tahu. Aku akan memberitahu yang mulia." Setelah Lingtong meninggalkan kalimat, dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Tanyu yang sedang dalam retreat di lantai 36 pagoda mendengar suara hormat Lingtong dari luar. "Tuan, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Tanyu yang sedang duduk bersila perlahan membuka matanya dan berkata, "Katakan, ada apa?" Lingtong berkata dengan jujur, "Tuan, Raja Iblis telah membentuk aliansi dengan Dewa Raja Leluhur Xingtian dan Raja Leluhur Siyuan. Sekarang menyerang penghalang di kota tertinggi." Tanyun tiba-tiba bangkit dan berkata, "Apakah ini benar?" "Tuan, itu benar sekali," kata Lingtong. "Berapa banyak dari mereka yang menyerang pesona alam dewa kita sekarang?" tanya Tanyun. "Pasukan aliansi, lebih dari 20 miliar menyerang penghalang di bawah kepemimpinan Raja Iblis, Komandan Iblis, dan 2 Raja Leluhur. Tuan, ada Patriark Lama Klan Roh, Xiao Yutian, juga ada di sini." Mendengar itu, Tanyun mengerutkan kening dan berkata setelah lama terdiam, "Baiklah, aku mengerti. Bahkan jika begitu banyak dari mereka menyerang penghalang, mereka tidak akan menerobos dalam 10.000 tahun. Bahkan jika seluruh pasukan kita dikirim sekarang, masih bukan lawan mereka. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menerobos ranah dalam 10.000 tahun. Kirim perintah dan biarkan semua pasukan besar bersiap untuk perang." Setelah berbicara, Tanyun duduk bersila dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Dalam 10.000 tahun, aku harus maju ke tingkat dewa leluhur. Jika tidak, begitu lawan memiliki raja leluhur yang kuat, alam dewa Hongmeng akan berdarah." Setelah mengambil keputusan, Tanyun mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya. Setelah mencapai ketenangan, dia mundur dan berlatih, merasakan penghalang tak terlihat.
1 miliar tahun telah berlalu di pagoda, dan Tanyun masih tidak merasakan penghalang alam dewa leluhur. 2 miliar tahun lagi telah berlalu, dan masih belum ada persepsi. 3 miliar tahun telah berlalu di pagoda. Artinya, 8.219 tahun telah berlalu di dunia luar. Pada saat yang sama, di perbatasan alam dewa Hongmeng, di luar kota tertinggi, di bawah serangan bersama dari 23 miliar pasukan sekutu, penghalang saat ini penuh dengan retakan yang mengejutkan. Raja leluhur Xuan tersenyum dan berkata, terus menyerang, paling lama 2000 tahun, alam dewa Hongmeng akan dihancurkan. Waktu berlalu, pada saat ini, para dewa dari seluruh alam dewa Hongmeng panik, khawatir musuh sekutu akan menerobos dan menghabisi mereka. Di aula dewan, Toba Yingying yang baru saja dipromosikan menjadi Supreme memanggil 99 komandan.